Shalom saudara, selamat pagi saudara. Hari yang penuh dengan sukacita. Oleh karena kita ada di dalam hadiratnya Tuhan. Dan hari ini firman-Nya akan menghampiri kehidupan kita, pribadi kita. Sehingga kita bisa mengetahui dan mengalami realita daripada Allah sendiri. Saya akan melanjutkan apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara. Karena ini berbicara tentang topik kebenaran, hal-hal yang jarang sekali saudara bisa mendengarnya di mana-mana. Tapi kita akan mendapatkan pewahyuan, penyingkapan, pengertian, dan bahkan hikmat oleh karena pekerjaan Roh Kudus di dalam kita dan oleh Dia. Saya mengajak kita untuk kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami berterima kasih oleh karena Tuhan yang terus memimpin kehidupan kami, oleh karena kami menyerahkan perjalanan kehidupan ini kepada Engkau Tuhan. Terima kasih karena Engkau tidak membiarkan semuanya menjadi sia-sia. Terima kasih karena Engkau membuka dirimu lebar-lebar. Sehingga bisa kami pahami, bisa kami nikmati, dan bahkan hidupmu itu bisa menjadi realita dalam diri kami. Dan melalui diri kami. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kehidupanmu itu Kau alirkan kepada hidup kami. Lewat daripada firman yang dikirim, yang dibawa oleh Roh-Mu yang kudus. Terima kasih karena hari demi hari penyingkapan-penyingkapan di bawah sorga yang terbuka. Itu menjadi realita kenyataan yang kami nikmati, yang kami dapati dari Engkau Tuhan. Kami mau berdoa pada saat ini Tuhan. Supaya kami benar-benar bisa memahami bukan apa saja yang terjadi di alam fisik ini ataupun alam lahiriah ini. Tetapi kami juga bisa memahami apa yang sedang terjadi di alam roh. Terima kasih kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau yang duduk di atas tahta tidak membiarkan kami dalam kebingungan, dalam misteri yang terus-menerus. Tetapi Engkau sendiri menyingkapkannya buat kami. Sekarang kami siap bagi Engkau Tuhan. Terima kasih karena Engkau juga mengirim Roh-Mu yang kudus untuk menuntun kami dari satu kebenaran kepada kebenaran yang utuh. Yaitu tentang pribadi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kami siap saat ini untuk mendengarkan. Berfirmanlah buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Kita kembali lagi untuk bisa melihat dari Lukas pasal yang ke-16. Lukas pasal yang ke-16. Ayat 19, mulai ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok. Berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham. Dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan kau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan kau terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh
agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Banyak orang mempertanyakan, apakah ini perumpamaan? Apakah ini suatu realita yang pada masa itu dinubuatkan oleh Yesus? Saya kembali lagi untuk mengingatkan saudara pada apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu. Di Alkitab, jika Yesus memberikan itu sebagai perumpamaan, maka dia tidak akan menyebutkan nama-nama pribadi. Biasanya dia akan sebutkan adalah posisi seseorang saja. Misalnya, ada seorang raja mengadakan perjamuan pesta. Seperti itu. Dia tidak akan menyebutkan nama pribadi. Di sini ada 2 nama pribadi yang disebutkan. Ini untuk menghapus bahwa ini bukanlah perumpamaan. Tapi ini adalah suatu realita atau disebut juga suatu nubuatan. Apa yang akan terjadi menjadi realita. Yesus menegaskan di sini, dikatakan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Kemudian dia juga mengatakan bahwa orang itu bukan hanya Lazarus mati, bukan hanya ada dalam dekapan. Ini bukan pangkuannya. Bukan pangkuan di pahanya, tapi dekapan di dadanya. Dalam dekapan Abraham. Tetapi Abraham juga berkomunikasi. Jadi ini untuk menepis bahwa ini bukan perumpamaan. Mengapa Yesus bisa menceritakan sesuatu yang dia ketahui pada waktu itu secara jelas, dan dia tahu apa yang terjadi kepada orang kaya dan juga kepada Lazarus di kemudian hari ketika kedua-duanya sudah mati. Seolah-olah, perhatikan baik-baik, seolah-olah Allah membiarkan, saya ulangi, Allah membiarkan bahwa orang kaya itu akhirnya mati dan dia masuk neraka atau Hades. Ini bisa membuat suatu persepsi, suatu pemikiran bahwa Tuhan membiarkan dan tidak ada upaya sedikit pun juga dari Tuhan untuk melakukan pencegahan supaya nasib orang itu tetap ada sama seperti Lazarus, yaitu dalam dekapan Abraham. Yang pertama, Yesus bisa menceritakan semuanya ini karena dia memiliki power of knowing. Kalau dalam bahasa Indonesianya saya terjemahkan adalah dia kuasa atau kemampuan pra-pengetahuan atau pra-mengetahui. Jadi jauh sebelumnya dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Semuanya apa yang terjadi itu bukan berarti tidak ada upaya Allah untuk melakukan pencegahan, untuk melakukan perubahan terhadap langkah hidup khususnya bagi si kaya ini. Bukan demikian. Tapi Allah sudah melakukannya. Tetapi itu merupakan keputusan final yang diambil oleh orang kaya tersebut karena dia memiliki kehendak bebas.
Kalau kita lihat tadi di ayat yang ke 28. Oh, sorry, bukan ayat yang ke 28. Ayat yang ke 29. Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Wah. Ada pada mereka firman yang kuberikan sebagai hukum Allah. Ada pada mereka. Bukankah ini cukup untuk memperingatkan dia? Ada pada mereka firman yang diperkatakan dan dilepaskan oleh Allah lewat para nabinya. Bukankah ini lebih dari cukup? Ya, tentu. Itulah upaya Allah. Tapi kalau orang terus bersiteguh, saya katakan bersiteguh, untuk tetap memiliki jalan sama seperti si kaya ini, maka Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Ini yang Yesus ketahui. Jadi yang pertama, Yesus memiliki kuasa, kemampuan untuk mengetahui sampai kepada keputusan final si kaya itu. Dan dia tahu kemudian, Yesus bisa melihat ke dalam alam roh, bahkan menembus sampai ke Hades. Padahal, saya buka bocorannya sedikit. Peristiwa kematian si kaya. Peristiwa kematiannya Lazarus, si pengemis ini. Itu belum terjadi. Saya katakan belum terjadi. Saya buka sedikit rahasia. Supaya engkau siap untuk menerima pernyataan daripada Tuhan, penyingkapan daripada Tuhan. Si kaya ini, saya ulangi, si kaya ini belum mati ketika Yesus duduk di atas tahta di sorga. Dia telah naik ke sorga. Jadi satu persatu kita harus dulu mendapatkan pemahaman. Kalau ini bukan perumpamaan, berarti tidak memerlukan tafsiran. Terlalu banyak. Berarti saudara juga harus mewaspadai hidup saudara. Apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu. Kehidupan engkau selama di bumi ini, itu akan berlanjut sesudah kematian. Bukan berarti berakhir sampai di situ. Tapi akan berlanjut ketika engkau sesudah mengalami kematian. Yaitu di dalam dunia roh. Di alam roh. Itu tetap berlanjut. Minggu lalu saya juga memberikan beberapa poin penting untuk saudara bisa memahami bahwa ketika engkau sudah mati, ketika manusia sudah mati, maka yang tinggal menjalani kehidupannya adalah hanya rohnya saja. Dia tidak memakai tubuh dan dia tidak memiliki jiwa lagi. Tetapi manusia yang sudah ada di alam barkah atau di dunia roh, sesudah mengalami kematian, dia tetap memiliki dua hal yang saya sudah sampaikan dan ini yang dijelaskan oleh Yesus. Yang pertama, dia tetap memiliki kesadaran. Dia memiliki kesadaran. Yang kedua, dia memiliki ingatan. Memori. Coba saudara bisa bayangkan.
Apa yang dikatakan Bapak Abraham kepada dia? Ayat 25. Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, tapi Lazarus tidak, yang buruk." Ingat. Jadi saudara bisa bayangkan rohmu itu memiliki kapasitas yang lebih hebat daripada otakmu. Ketika otakmu mati, dia masih tetap tinggal memori yang kuat. Kemudian daripada itu, dikatakan di sini. Saudara bisa lihat. Dia sadar dia masih memiliki saudara. Dia sadar dia masih memiliki 5 saudaranya. Dia sadar dia masuk ke suatu tempat yang penuh dengan penderitaan. Dia memiliki kesadaran. Saudara bisa lihat, baca. Mulai dari ayat 25. Ya, 25 atau 24. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api di sini. Terus dia sadar. Itu tempat yang penuh penderitaan. Dia sadar tentang kelima saudaranya, supaya jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Dia memiliki kesadaran. Di ayat 28-nya. Kita bisa beranjak sedikit. Langkah sedikit. Itu menjadi pegangan buat saudara. Ingat, Yesus yang mengatakan semuanya ini. Dan ini bukan perumpamaan. Tapi suatu realita. Saya ingin saudara merenung sebelum saya lanjutkan hal ini. Karena hal ini sering diabaikan, sering dianggap terlalu berlebihan oleh banyak orang Kristen. Saudara perhatikan baik-baik. Mulai dari ayat 19-nya. Saudara lihat pada tayangannya. 19 dan 20. Kita mulai dari 19. Di sini digambarkan, saudara lihat pada ayatnya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Kemudian ayat 20-nya ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya. Dan ingin menghilangkan laparnya. Yang satu lapar, yang satu kenyang, sehingga bersukacita. Dari apa yang jatuh dari meja orang kaya, malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Tetapi itu semua adalah perjalanan hidup ketika masih ada di dunia ini. Sama seperti saudara dan saya saat ini. Tetapi setelah kematian menghampiri hidup saudara, menghampiri kedua orang ini, si kaya dan si pengemis Lazarus ini, saudara bisa melihat keadaan situasinya berbalik 180 derajat. derajat. Boleh saya peringatkan hidup saudara. Ini menjadi peringatan dari Yesus yang bercerita tentang realita ini. Bahwa apa yang menyenangkan saudara selama engkau hidup di dunia ini, di alam fisik ini, ternyata itu tidak bisa dihidupkan kembali di dunia roh. Sama sekali tidak bisa. Tidak bisa dihidupkan kembali. Tidak bisa dibawa. Sama sekali.
Dunia roh tidak bisa menerima nilai-nilai sukacita, nilai-nilai keriangan, kebahagiaan yang menjadi ukuran dan nilai ketika engkau hidup di dunia fisik, di dunia lahiriah. Ternyata di dunia roh itu tidak bisa menerima itu saja. Tidak bisa menerima itu. Jadi perhatikan langkah hidup saudara. Jangan kau berjalan ke dalam kehidupan di mana engkau menikmati sukacita, menikmati kebahagiaan secara fisik, secara lahiriah, tetapi semuanya itu tidak bisa berlanjut ketika engkau sudah mengalami kematian. Saudara bisa pahami itu. Yesus mengambil contoh. Ada seorang kaya, ada seorang pengemis. Dua keadaan yang berbalik. Lihat hal yang sederhana. Hal yang sederhana saja. Pengemis ini memiliki borok pada tubuhnya. Saudara tahu, ketika dia sampai dalam dekapan Bapak Abraham, di tempat yang tinggi, tempat yang luhur, Hades di bawah, itu menunjukkan suatu posisi rohani. Apa yang dilihat oleh si kaya itu? Apa yang dikatakan oleh Yesus? Dia tidak memiliki penyakit. Dia tidak memiliki penderitaan. Mengapa? Karena tubuhnya yang merasakan penderitaan dari sakit boroknya itu sudah dikubur, ditelan dan menjadi debu di bumi oleh bumi ini. Saudara bisa lihat. Tetapi orang kaya ini yang selalu bermewah-mewahan, beriang-riang, bergembira, meskipun dia tidak pernah menyakiti si pengemis Lazarus. Tetapi engkau bisa mengetahui, tidak satu pun kebahagiaan yang diterima, sukacita yang diterima, kenikmatan yang dia terima, dan dia alami selama ini di dunia ini, dia bisa bawa ke dalam alam roh. Justru sekarang dia mengalami penderitaan. Dan kau harus tahu, di dunia roh, itu tidak kenal waktu. Dengan kata lain, waktunya adalah kekekalan. Nah, sekarang kalau begitu, saya akan buat saudara terperanjat yang berikutnya. Waktu Yesus mengatakan, minggu lalu saya katakan, waktu Yesus mengatakan ada orang kaya, itu menunjuk pada realita yang Yesus ketahui, yang Yesus akui. Dia kenal, dia tahu orang itu. Tapi saya akan buat engkau terperanjat. Orang kaya yang dimaksud Yesus memiliki nama, dan Alkitab juga menulis nama orang ini. Tapi waktu Yesus bercerita di Lukas 16, dia tidak menyebutkan nama orang itu.
Mengapa? Karena orang ini memiliki pengaruh yang besar. Dan Yesus tahu, waktu kematian buat dirinya belum tiba. Itu sebabnya dia tidak ingin membangunkan singa yang sedang tidur. Oke. Jadi saudara lihat. Yesus memiliki kemampuan pengetahuan. Dia bisa mengetahui sebelumnya. Tetapi dia tahu manusia memiliki kehendak bebas. Dia tahu bahwa Allah Bapa, Firman dan Roh berupaya untuk membawa orang itu tidak mengalami nasib seperti yang dilihat oleh Yesus. Tetapi orang tersebut memiliki kehendak bebas. Meskipun Tuhan dan Allah memiliki kemampuan pengetahuan. Jauh sebelum tahu apa yang akan terjadi. Tapi Allah tidak pernah ditawan. Menjadi tawanan daripada pengetahuannya. Tapi Allah tidak bisa melampaui dari apa yang disebut dengan kehendak bebas manusia. Dengarkan baik-baik. Saya merasakan bahwa di antara saudara yang hidup dalam gereja selalu menganggap, selalu menilai bahwa kekayaan, kemakmuran, kebahagiaan itu tanda bahwa itu adalah perkenanan Tuhan dan itu adalah berkat dari Tuhan. Mungkin saya juga setuju bahwa itu berkat dari Tuhan. Tetapi saya mau beritahu pada saudara, engkau salah menilai. Ketika engkau sangat menjadi kaya, diberkati dengan hal-hal yang materi, kau harus tetap ingat. Kalau engkau bersukacita karena hal itu, kalau engkau memanjakan tubuhmu, memanjakan jiwamu, karena semuanya itu, kau harus ingat peringatan ini. Bahwa semua yang kau anggap bernilai itu tidak bisa berlanjut ketika kau mati. Baik. Kita akan mulai. Kita akan mulai. Dari si kaya ini. Supaya kita tahu siapa nama orang kaya ini. Yang pertama di ayat 19-nya dikatakan adalah. Ada seorang kaya. Yesus tahu orang ini. Yesus mengawali dengan kata kaya. Lalu kemudian dilanjutkan dengan dikatakan dengan dia selalu berpakaian jubah ungu dan kain lenan halus. Dia memakai jubah yang hanya dia saja. Saya ulang, hanya dia saja. Pada masa itu, hanya dia saja yang memakainya. Selalu berpakaian. Jadi saya ingin supaya kalian bisa memahami. Dia berpakaian jubah ungu dan lenan halus. Saya mau tunjukkan pada saudara. Hanya dua posisi di Israel, di bangsa Yahudi, yang boleh memakai jubah ungu
dan kain lenan halus. Yang pertama adalah imam besar. Yang kedua adalah raja. Nah, tentu kita lebih mengarah kepada raja. Orang kaya ini selalu mengenakan jubah ungu dan lenan halus. Tapi saya mau tanya pada saudara. Lazarus ingin mengisi perutnya yang lapar yang jatuh dari meja orang kaya itu. Menurut saudara, kalau orang itu adalah raja, apakah bisa seorang pengemis borok berpenyakitan menghampiri meja makan sang raja? Tentu tidak. Pengawal-pengawal akan segera menghardik, menyeret, menolak si pengemis tersebut. Bahkan memasuki pelataran raja. Itu dianggap ancaman mungkin untuk membunuh raja. Jadi kita mulai sisihkan bahwa ini adalah bukan raja. Dari cerita yang jelas Yesus ungkapkan ini. Saya mau cerita pada saudaraku supaya memberikan gambaran yang benar pada saudara. Mari kita lihat dulu di Keluaran 28. Keluaran 28. Keluaran 28. Kita sebenarnya harus mulai dari ayat 1. Ini tentang pertama kali Allah mulai mengukuhkan tentang keimamatan. Selama perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju kepada tanah Kanaan di padang gurun. Kita baca ayat pertama, engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun yakni Nadab, Abihu, Eliezer, dan Itamar. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu sebagai perhiasan kemuliaan. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, yang telah kau penuhi dengan roh keahlian, membuat pakaian Harun. Ini sekarang Harun menjadi imam besar. Untuk menguduskan dia. Supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Jadi pakaian itu adalah untuk menguduskan Harun. Inilah pakaian yang harus dibuat mereka. Tutup dada, baju efod gamis, kemeja ada raginya, serban dan ikat pinggang. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu. Dan bagi anak-anaknya supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Kemudian dikatakan, untuk itu haruslah mereka mengambil emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus. Ini merupakan ciri buat seorang imam besar. Dia menggunakan kain lenan halus dan berwarna ungu. Kemudian kita lihat sekarang dalam Kidung 3. Kidung 3. Kidung Agung 3. Kita lihat mulai dari ayat 9. Raja Salomo membuat bagi dirinya suatu tandu dari kayu Libanon. Tiang-tiangnya dibuat dari perak. Sandarannya dari emas. Tempat duduknya berwarna ungu.
Bagian dalamnya dihiasi dengan kayu arang. Hai putri-putri Yerusalem. Dan seterusnya. Saudara bisa membacanya. Salah satu warna yang merupakan pencirian daripada seorang yang berotoritas. Apakah dia berotoritas dalam pemerintahan? Atau dia berotoritas dalam hal spiritual pemuka agama? Adalah warna ungu. Jadi warna ungu ini adalah warna keagungan daripada orang-orang berotoritas. Sekarang pertanyaannya, pada masa itu di Israel, itu adalah masa daripada pemerintahan Herodes, Raja Herodes Antipas. Hidup pada masa itu. Tapi saya mau menepis bahwa itu bukan raja. Yang pertama tadi, mengapa pengemis Lazarus bisa mengambil makanan dari bawah meja? Ini tidak mungkin dia seorang raja. Yang kedua, kalau kau baca di Alkitab, Herodes itu bukanlah orang Yahudi. Herodes itu bukanlah orang Israel. Dia menjadi boneka pemerintahannya Kaisar Roma. Tapi Herodes ini, itu dari keturunan bangsa Edom. Yaitu dari keturunan nenek moyangnya adalah Esau. Dan dia berasal dari satu daerah, satu wilayah yang disebut dengan Idumea. Saudara catat itu di Alkitab, saudara cari di Alkitab. Di situ tempat bermukimnya Idumea itu adalah bangsa Edom. Dan mereka bisa memerintah pada zaman kekaisaran Roma menjajah Israel adalah karena mereka sepakat untuk menjadikan pemerintahannya Herodes itu. Israel tetap memiliki raja, tapi hanya boneka saja. Yesus menegaskan di Lukas pasal 16. Ciri-ciri orang ini, si kaya ini. Dia memiliki 5 saudara laki-laki. Dia memiliki kesaksian Musa dan para nabi. Berarti dia memiliki kesaksian Musa dan para nabi. Berarti dia bukan orang Samaria. Dia hanya adalah orang Yahudi asli. Si kaya ini. Ya, asli Yahudi. Apakah bangsa Edom memiliki kesaksian para nabi? Tentu tidak. Saudara bayangkan. Mereka saja tidak tahu. Dia saja, Herodes saja tidak tahu. Di mana Yesus akan lahir. Dia panggil para imam. Dia panggil para ahli Taurat. Untuk memeriksa dari Alkitab. Karena apa? Bangsa Edom tidak memiliki hukum Taurat. Dan tidak memiliki firman dari para nabi. Itulah bangsa yang dibenci oleh Tuhan. Balik ke 1 ayat 1 dan 2. Aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Maka aku akan buat pegunungannya. Pegunungan Edom. Itu menjadi sunyi sepi. Ini sudah menepis. Si kaya ini. Saudara bisa bayangkan. Si kaya ini. Bukanlah raja. Bukanlah Raja Herodes. Yesus sendiri. Kalau itu adalah Raja Herodes. Yesus sendiri. Di Lukas 13. Mari kita lihat. Lukas 13. Pernah
terang-terangan. Dengan terang-terangan. Mengatakan tentang Raja Herodes pada masa itu. Ingat di Lukas 13. Mari kita baca ayat 31. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Dan pada hari ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok, lusa, aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem." Yesus dengan tegas mengatakan dan berani. Kalau Lukas 16 ini, si kaya ini adalah Herodes, dia akan katakan, ada seorang yang dijulukin. Saya ulangi, ada seorang yang dijulukin si serigala. Karena Yesus dengan berani, dengan lantang, akan berani mengungkapkan itu. Jadi, ini bisa kita katakan secara final, bahwa orang kaya ini, itu adalah seorang imam besar. Yesus sedang bernubuat tentang kehidupan selanjutnya imam besar tersebut. Dan Yesus sendiri tidak mengakui orang ini sebagai imam besar. Tapi terlebih dia memanggilnya hanya sebagai orang kaya saja. Perhatikan baik-baik. Walaupun ada kesaksian Musa lewat dari hukum Taurat, dan para nabi lewat dari firman yang ditulis, yang dikenal oleh bangsa Yahudi. Tapi imam besar ini tidak mau bertobat. Bahkan dia katakan demikian. Apa yang dikatakan oleh Bapak Abraham. Saudara bisa lihat ini. Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Pikirkan, renungkanlah saudara. Supaya kita benar-benar bisa memahami sesuatu yang berbahaya ketika kita hidup di dunia ini. Bagaimana mungkin seorang yang mati kemudian bangkit dari kematiannya, lalu mendatangi dia, meyakinkan yang masih hidup, saudara-saudaranya masih hidup, mati, bangkit, kemudian meyakinkan saudara-saudara masih hidup, dan orang itu mau berubah. Abraham mengatakan, tidak akan pernah mereka bisa bertobat dan berubah. Wah, saudara sudah mulai menjurus lebih kecil lagi, lebih terarah lagi. Imam besar seperti ini, tentu saudara-saudaranya juga memiliki keyakinan dan doktrin yang tidak akan bisa menerima kesaksian, pernyataan daripada orang yang telah mati dan bangkit. Mari saya ajak saudara engkau melihat dulu. Di Lukas pasal yang ke-20. Lukas pasal yang ke-20. Perhatikan. Mulai dari ayat 27.
Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki. Ini kelompok orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedang istrinya masih ada, tapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu." Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua, dan yang oleh yang ketiga. Demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semua mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Perhatikan baik-baik bagaimana Yesus menjawabnya. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang Saduki. Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia lain itu, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Ketika engkau sudah mati, tidak ada status pernikahan. Engkau hanya memiliki kesadaran bahwa engkau pernah menikah. Saya dengan Mam Teti pernah menikah. Saya memiliki kesadaran, saya memiliki ingatan. Tapi status itu tidak ada lagi. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat. Dan mereka adalah anak-anak Allah. Karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri. Di mana Tuhan disebut, "Aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Ia bukan Allah orang mati. Berarti Abraham, Ishak dan Yakub masih melanjutkan kehidupan di alam sana tanpa tubuh. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan dia semua orang hidup. Mendengar itu beberapa ahli Taurat, ini pasti bukan orang Saduki. Mendengar beberapa itu berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Orang Saduki, orang Farisi, ahli Taurat dari kelompok orang Saduki, itu adalah orang yang menolak tidak adanya kebangkitan. Sekarang kita lihat di Kisah Rasul 23 ayat 8. Kisah Rasul 23 ayat yang ke-8. Lihat. Ayat 7. Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tapi orang Farisi sama-sama ahli Taurat mengakui kedua-duanya. Kalau Abraham berkata, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa, saudara-saudaramu yang 5 orang itu, hai orang kaya, kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Apa sebabnya? Coba diyakinkan. Orang-orang yang mati, lalu kemudian bangkit, meyakinkan dia. Mereka tidak akan mau diyakinkan. Mereka tidak mau untuk bertobat. Kenapa? Karena mereka memiliki doktrin keyakinan selama mereka hidup di dunia ini. Bahwa tidak ada kebangkitan.
Kalau begitu, saudara, orang kaya ini bukanlah seorang raja. Orang kaya ini adalah imam besar. Orang kaya ini bersama dengan saudara-saudaranya dan ayahnya juga adalah dari kelompok orang Saduki. Dan dia menduduki jabatan. Saya katakan jabatan sebagai imam besar. Yang menjadi peringatan buat kita, buat saudara adalah waktu Yesus menyebutkan tentang cerita ini kepada banyak orang, Yesus tidak mengakui orang ini. Yesus tidak melihat orang ini sebagai pemuka agama, sebagai imam besar yang bisa berdiri di hadapan Allah. Tapi Yesus hanya bisa melihat ciri-ciri, mengidentifikasikan dari rohnya. Ciri-ciri orang ini. Gak lebih. Dia layak disebut orang kaya saja. Perhatikan. Saya ingin kau membuka. Di Zakaria 3. Saya ulangi di Zakaria 3. Saudara lihat pada tayangannya. Ayat yang pertama. Di sana ada seorang imam besar yang bernama Yosua. Dia berdiri di hadapan Allah, lalu di sampingnya adalah setan. Mendakwa dia. Dia berpakaian kotor. Kemudian kalau kau baca di ayat 8. Malaikat Allah yang merepresentasikan Allah. Menyebut Yosua itu adalah dengan jabatannya. Imam besar Yosua. Ini Yesus. Tidak menyebut si kaya itu sebagai imam besar. Sebagai pemuka agama lah minimal. Ini menjadi peringatan buat saudara. Kalau engkau baca di Lukas pasal 16. Ayat yang ke 25. Abraham menyebut orang ini bukan dengan jabatannya sebagai imam besar. Atau disebut hamba Tuhan. Pelayan Tuhan. Tapi disebut anak. Di sini menggunakan kata teknon. Itu mengartikan buat kita. Dia berada pada jalur keturunan Abraham. Tetapi dari faktor lahiriah. Jadi ini adalah penyebutan buat anak lahiriah saja. Meskipun teknon juga digunakan juga untuk anak spiritual seperti Paulus kepada Timotius. Tetapi ini lebih menunjukkan apa yang dikatakan oleh Abraham. Bahwa dia adalah penyebutan oleh Abraham bagi anak lahiriah. Peringatan ini penting buat saudara. Saat di dunia ini, Yesus tidak menyebutnya imam besar. Sebab Yesus tidak mendapati sedikit pun juga mengidentifikasikan karakteristik imam besar pada jati diri si kaya itu.
Itu sebabnya Yesus segera mengatakan, menyebut dia orang kaya saja. Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dia adalah firman yang menjadi manusia, menjadi daging. Tentu dia tidak akan bohong. Karena itulah yang dilihat. Bagaimana Tuhan melihat engkau? Engkau merasa bahwa engkau memiliki jabatan sebagai imam besar. Itu adalah karena perkenanan Tuhan. Kehormatan daripada Tuhan. Kalau memang ya, kau harus bisa menampilkannya itu. Menunjukkan kepada Tuhan. Sama seperti imam besar Yosua. Yang disebut oleh malaikatnya itu digunakan kata huruf besar. Malaikatnya itu merepresentasikan Tuhan. Dia bilang imam besar Yosua. Jadi saat di dunia ini, mungkin kau memiliki jabatan. Mungkin kau memiliki posisi. Kau merasa kau memiliki posisi rohani. Tapi jangan sampai Allah mengatakan, aku tidak mengenal kau. Aku tidak menemukan karakteristik seperti jabatan yang kau duduki saat ini. Sebab apa? Sebab saat di alam kekekalan roh nanti. Lihat di sini apa yang dikatakan Abraham. Abraham tidak memanggil dia sebagai imam besar yang pernah dia menjabat di sana. Pada masa Yesus. Karena apa? Karena Abraham juga tidak menemukan karakteristik imam besar ada pada jati diri si kaya itu. Kalau kau buka di Kejadian Kalau kau buka di Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Mari kita buka. Kejadian 14 ayat 18. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya ini. Waktu Abraham memenangkan peperangan, mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia. Sebelum Raja Sodom menyongsong, kemenangan Abraham hanya lewat daripada 318 pelayan yang terlatih, yang lahir di rumahnya. Dia hanya dibantu oleh sekutu-sekutunya, kawan-kawan sekutunya dia, Mamre, Eskol dan Aner. Tapi ketika dia melihat sebelum Raja Sodom menghampiri, saya ulangi, menghampiri Abraham, muncul di situ Melkisedek. Segera Melkisedek diidentifikasikan sebagai imam Allah yang maha tinggi. Itu Abraham. Padahal Melkisedek ini Raja Salem. Tapi Abraham lebih kuat melihat dia sebagai imam Allah yang maha tinggi. Karakteristiknya itu ada. Luar biasa, saudara. Mari kita lanjutkan lagi. Jadi yang pertama tadi adalah si kaya. Dia kaya, orang ini kaya. Spesifikasi daripada orang kaya ini kaya. Yang kedua, dia selalu berpakaian jubah ungu dan lenan halus. Saya sudah jelaskan, sudah mengarah
itu kepada imam besar. Tinggal kita harus ketahui siapa nama imam besar itu. Kemudian yang ketiga, ayat 19-nya dikatakan, dia hidup bermewah-mewah. Apa artinya dia hidup bermewah-mewah? Itu digunakan untuk kepuasan diri sendiri. Dan mengabaikan orang lain. Khususnya adalah Lazarus. Si pengemis itu. Yang sakit-sakitan itu. Bukankah hidup kaya dan bermewah-mewah itu tidak dosa? Ya, tentu tidak. Bukankah memakai kain lenan ungu atau halus bukan dosa? Ya, bukan. Kalau engkau mampu membelinya, pakai. Tetapi di sini mengandung satu spirit yang buruk, roh yang buruk yang kau bangun dalam hidup saudara. Kau memanjakan tubuh lahiriah itu dengan hal-hal untuk memuaskan daging yang menyebabkan kepedulian belas kasihan dan perhatian terhadap pemiskin yang setiap hari Allah kirim, Allah utus ada di depan matamu, yaitu si pengemis Lazarus itu. Hatimu tidak memiliki kepedulian. Padahal itu adalah kesempatan yang Allah berikan untuk beramal. Untuk menunjukkan belas kasihan. Beramal dan untuk menunjukkan belas kasihan yang akan berguna bagi kehidupan nanti sesudah kematian. Saya potong di sini supaya engkau jangan sesat. Bahwa amal kebaikan kita akan dikumpulkan dan itu berpengaruh. Bukan. Bukan itu yang maksud saya. Tapi amal kebaikan saudara engkau kumpulkan. Seperti Yesus katakan, kumpulkanlah harta di sorga. Apa maksudnya? Bagaimana sudah berapa banyak itu? Hanya oleh karena iman. Lihat. Si orang kaya ini tidak pernah memarahi Lazarus. Kalau begitu apa dosanya? Apa dosanya? Pernahkah dia berbohong kepada si Lazarus? Pernahkah dia mengagung-agungkan kemegahannya kepada Lazarus? Pernahkah dia mengutuki Lazarus? Saya mau tunjukkan pada saudara untuk hal apa yang saya pernah sampaikan dahulu. Dosa apa? Saya ulangi. Dosa apa? Yang membuat si kaya ini masuk ke Hades, ke neraka. Padahal dia kaya. Dia tidak berbuat dosa. Dia menikmatinya untuk diri sendiri. Mari kita lihat saudara. Ayat 24. Mulai dari ayat 23. Orang kaya itu juga mati. Lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas. Dia terbawa. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya di dalam dekapan Abraham. Lihat. Ini penyingkapan dosanya dia. Di mata Allah yang tidak bisa lagi diampuni. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham,
Kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi terlebih lidahnya itu. Mari kita cepat buka. Yakobus 3. Lidah kering seperti api neraka. Yakobus 3. Yakobus 3. Ayat 6. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan. Dunia kejahatan. Dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri, maksudnya lidah itu, dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar. Dan binatang-binatang laut dapat dijinakan. Dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas. Yang tak terkuasai. Dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan. Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia. Yang diciptakan menurut rupa kita. Dari mulut yang satu keluar berkat. Dan kutuk. Hal ini saudara-saudara tidak boleh terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ini kuncinya ayat 11. Lidah adalah pancaran air. Sumbernya di mana? Berasal dari mana? Supaya kita temukan dosa imam besar ini. Orang Saduki ini apa? Mari saya ajak kau melihat Matius 12. Apa yang saya sudah sampaikan tahun lalu. Perhatikan. Kita baca mulai dari ayat 34 lah. Hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut bersumber atau dipancar dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari perbendaharaan yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Persoalannya si kaya ini. Dia ada di Hades. Adalah persoalan hati. Hatinya tertutup. Setiap hari Allah kirimkan. Karena dia adalah hamba Tuhan. Semestinya dia adalah hamba Tuhan. Setiap hari Tuhan kirimkan. Allah bekerja sedemikian rupa. Bagi dirinya untuk mengubah hidupnya. Tapi dia tidak mau berubah. Dia tidak mengucapkan hal-hal itu. Tetapi kata Alkitab, itu bersumber dari hati. Kemudian, ketika dia mati, dia ada di Hades. Apa yang dikatakan Yakobus ditunjukkan. Bahwa lidahnya itu seperti api neraka. Dia kepanasan. Dia meminta Lazarus mencucukkan jarinya. Lalu
menempelkannya pada lidahnya dia. Perhatikan, siapa orang dapat menerima hal-hal yang bisa terjadi pada tubuhnya. Itu baik pikirannya, apa yang termanifestasi di pikirannya. Tapi engkau harus tahu, semua itu bersumber dari hati. Ketika Allah mengirim setiap hari, Lazarus si pengemis, karena Allah punya tujuan. Bukan untuk Lazarus, tapi untuk si kaya. Karena dia memegang jabatan imam besar yang bisa berdampak pada seluruh bangsa Israel. Pada sebuah bangsa. Setiap orang, menurut Matius 12 tadi, akan menerima pahala dari apa yang dia katakan. Tapi itu bersumber tetap dari dalam hati. Dan Alkitab menulis pada hari penghakiman, pada hari pengadilan, itulah keadilan. Saudara bisa bayangkan, Lukas 16 ini, apa yang diceritakan Yesus ini adalah realita yang terjadi. Betapa mengerikannya. Itu dia ceritakan untuk memperingatkan yang lain. Hati-hati dengan doktrin keyakinanmu. Apapun keyakinan yang dibangun dalam dirimu. Jangan sampai itu membatasi kebenaran yang Allah singkapkan pada hidupmu. Sama seperti orang Saduki yang tidak percaya tentang kebangkitan. Itu mereka pegang teguh. Tapi Lazarus, dia mengalami penderitaan tubuhnya. Dia tetap berkenan kepada Allah. Mengapa? Karena sesudah kematian, dia ada dalam dekapan Abraham. Bapa orang percaya, sumber percaya. Kalau kau buka Ibrani pasal 11. Ayat 6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ya harus percaya bahwa Allah ada. Bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Ini menjadi pegangannya Lazarus. Makanya ketika dia mati, dia langsung dibawa malaikat dalam dekapan di dadanya Abraham. Dada ini lambang daripada hatinya Abraham, yaitu iman. Dia ada dalam garis keturunan, bukan hanya lahirnya saja, tapi garis keturunan iman. Itu yang berkenan kepada Allah. Itu yang membuat karakter Lazarus tidak pernah mengeluh. Meskipun dalam penderitaan seperti ini. Tidak pernah mendiskreditkan, menjelekkan si imam besar orang kaya itu. Yang tidak peduli. Tidak pernah. Kita belum tahu namanya. Minggu depan saya akan tunjukkan siapa nama imam besar ini. Saudara akan terkejut. Yesus sudah tahu nasibnya. Sampai di neraka. Nasibnya seperti apa.
Mari kita kembali lagi. Lukas 16. Di ayat 24. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham kasihani aku. Suruhlah Lazarus supaya. Ayat 25. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang dia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Menerima segala yang baik. Namun kehilangan tujuannya. Seluruh kekayaan yang dia miliki. Seluruh kekayaan yang dia miliki itu. Tidak membuat dirinya. Membentuk dirinya. Menjadi penata layan harta Tuhan. Tapi tetap dia menganggap bahwa itu adalah miliknya. Sehingga sah, halal kalau dia gunakan untuk memanjakan tubuhnya saja. Ada banyak orang dalam gereja. Ada banyak orang yang sedang mendengarkan firman ini. Tidak pernah siap menjadi penata layan harta Tuhan. Mengapa? 2 faktor. Allah tidak percaya pada dia. Yang kedua, dia belum siap untuk menerima berkat yang lebih berkelimpahan. Segala hal yang baik dari Tuhan harus tetap menjaga kita berkenan bagi Tuhan. Tetap harus berkenan bagi Tuhan. Saya ajak engkau membaca ini. Mari kita lihat. 2 Korintus pasal yang ke-5. 2 Korintus pasal yang ke-5. Mulai dari ayat 1. Saudara bisa lihat di sini soal kematian. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh. Kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Di sini mengeluhnya, saya ulangi, di sini mengeluhnya adalah bukan mengeluh menggerutu. Tetapi di sini adalah mengeluhnya adalah spiritual. Grown. Tempat kediaman surga di tempat kediaman ini yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Kemudian kita lanjut lagi. Kalau kau mau baca nanti, bacalah dari ayat 4 sampai ayat 8. Perhatikan baik-baik. Ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Tapi hati kami tabah. Dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Ini orang-orang yang gemar untuk lebih cepat mati, lebih enak. Karena mereka tahu. Sebab itu juga kami berusaha baik. Kami diam di dalam tubuh ini. Maupun kami diam di luarnya. Sudah mati. Sebab itu juga kami, saya ulangi ayat 9-nya. Sebab itu juga kami berusaha, berupaya, bertindak, berpikir, melakukan perbuatan-perbuatan. Baik kami diam di dalam tubuh ini, belum mati, maupun kami diam di luarnya, sudah mati, supaya kami berkenan kepadanya. Bagaimana? Hanya satu cara kau bisa tetap berkenan bagi Allah. Iman. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini. Baik ataupun jahat. Kalau kau beramal, Allah akan lihat. Allah berkenan atau tidak. Dia periksa dulu, ada iman atau tidak. Kau beramal karena dasar imanmu. Kau berbuat baik karena dasar imanmu. Kau akan memperoleh upah. Lihat ayat 10.
Itu yang dialami oleh Lazarus. Saudara mau lagi? Untuk kau mau masuk ke marketplace, cari penghidupan, cari uang banyak. Lihat. Untuk bantu papa mama. Lihat. Orang ini juga peduli pada 5 saudara dan ayahnya. Orang kaya. Lihat. Apa yang berkenan. Yang kelima, mari kita lihat lagi. Poin yang kelima, tadi bermewah-mewah. Supaya kita lihat beberapa hal perbedaannya dengan Lazarus. Tinggal di rumah ayahnya. Ayat 27. Tinggal di rumah ayahnya. Pada orang Israel, dengarkan baik-baik. Ayah mertua juga diakui sebagai ayah. Seperti contohnya, garis keturunan Yesus. Menurut Matius 1, ayat 1 sampai 16, itulah garis keturunan Yesus dari Yusuf. Yang akhirnya secara sah menjadi ayah kandung daripada Yesus. Tapi di Lukas 3, ayat 23, dan seterusnya. Di situ disebutkan bahwa ayahnya Yusuf adalah Eli. Padahal di Matius 1, ayah Yusuf adalah Yakub namanya. Ini sesuatu yang berbeda. Ternyata Lukas pasal 3 adalah dari garis keturunan Maria. Yang memiliki titik temu yang sama. Itu pada Daud. Itu pada Nathan, anaknya Daud. Itu pada Batseba. Jadi dia tinggal di rumah ayahnya. Jadi ayahnya ini bisa kita nanti temukan. Apakah ini ayah kandung daripada imam besar ini. Atau bersama dengan saudara-saudara ini. Bisa saja itu saudara ipar. Dan bisa saja itu ayah mertua. Perhatikan baik. Yesus yang mengucapkan ini. Yang keenam. Dia tinggal bersama di ayat 28. 5 saudaranya. Kakak beradik dan bentu bisa saudara ipar. Yang ketujuh. Dia memiliki ayat 29. Kesaksian Musa dan para nabi. Berarti dia adalah orang Yahudi dan bukan Samaria. Karena orang Samaria hanya memegang Taurat Musa yang ada pada kitab Keluaran dan Ulangan saja. Dan dia bukanlah Raja Herodes. Udah jelas. Karena Raja Herodes tidak memiliki kesaksian Musa dan para nabi. Yang ke-8. Dia tidak mendengarkan atau menolak kesaksian itu. Ini penting buat saudara. Perhatikan baik-baik. Hanya imam besar saja yang mempunyai kesaksian Musa dan para nabi. Hanya seorang menjabat imam besar saja. Mengapa? Karena dia menjabat. Sebagai imam besar. Karena apa yang ditulis oleh Musa. Ketentuan-ketentuannya sebagai imam besar. Tapi kita lihat kemudian. Yang ke-9. Dia tidak bertobat sekalipun. Oleh kesaksian orang yang telah bangkit dari kematian. Kenapa? Karena dia ada sebagai imam besar adalah dari kelompok orang Saduki
yang menolak tentang kebangkitannya. Dan ketika dia sadar bahwa itu salah, ketika dia sudah ada di neraka, dia menginginkan, dia mungkin masih punya belas kasihan, supaya 5 saudaranya itu tidak mengalami nasib seperti dia. Bagaimana mungkin mengubah seorang Saduki untuk percaya akan kebangkitan? Karena itu sudah menjadi doktrin dan keyakinannya. Saudara tahu, siapa yang mati, kemudian bangkit, lalu kemudian dia bersaksi? Hanya Yesus. Jadi Yesus menegaskan, kalau sekiranya Lazarus dibangkitkan, si pengemis Lazarus dibangkitkan dari kematiannya, lalu bercerita, dia bertemu dengan imam besar, lalu kemudian ke-5 saudaranya akan berubah. Tidak mungkin. Karena ke-5 saudaranya ini pasti menolak. Pasti dia kenal ini Lazarus yang dulu bilang mati. Dulu rupanya kamu tidak mati ya. Karena itu sudah menjadi doktrin keyakinan. Hati-hati. Kau bermain dengan keyakinanmu. Itu sebabnya Allah mengirim. Allah menunjukkan. Lazarus ada dalam dekapan Abraham sebagai bapa orang beriman. Seorang bapa. Dia memultiplikasikan keyakinannya kepada yang disebut dengan anak-anaknya. Itu sebabnya perihal teman hidup. Mitra untuk destinimu. Serahkanlah dirimu kepada Bapa rohanimu. Bukan kau yang mencarinya. Saya ingin membagikan sesuatu. Seperti apa yang Yesus katakan. Perhatikan baik-baik. Mereka ada kesaksian Musa. Tapi mereka menolak. Mungkin hanya ada 1, 2 yang ditolak dari kesaksian Musa. Apa yang ditulis Musa. Saya ingin kalian membuka. Matius 5. Matius 5. Ayat 18 dan 19. Perhatikan baik-baik. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sebelum semuanya itu terjadi atau menjadi perbuatan. Tidak ada satu pun ya. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, lalu kemudian mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan, bukan mengajarkan lalu melakukan. Tapi siapa kalau mengajarkan melakukan, itu sama. Itu terendah dalam kerajaan sorga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala, jadi tidak ada satupun yang dilewatkan.
perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Mari kita lihat sekarang Lukas 16. Ketika kedua-duanya mati. Ketika imam besar ini mati. Ketika pengemis Lazarus sudah ada dalam dekapan Abraham. Kita lihat ayat yang ke-23. Orang kaya itu juga mati. Lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Bukan dalam kerajaan sorga. Ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya. Abraham memandang ke atas. Lalu kemudian ada jurang yang membentang. Yang tidak bisa dilewatkan. Memandang, jadi mereka hanya bisa melihat. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Apa arti buat kita semua, saudara? Ini peringatan buat saudara. Ini peringatan buat saudara. Imam besar ini meniadakan satu yang terpenting dari hukum Taurat. Dan dia mengajarkannya. Makanya muncul kelompok orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Minggu depan kau akan mendapat ketegasan ini. Jangan kau abaikan satupun dari hukum Allah. Karena itu menyangkut posisimu nanti di sana. Saya tidak katakan kau masuk Hades atau neraka. Tapi kau akan mendapatkan posisi yang hina dalam kerajaannya sorga. Pemerintahan Allah. Saya ingin kalian membuka Ulangan 18. Ulangan 18. Ini apa yang ditulis Musa. Ini apa yang diperkatakan Musa. Ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb. Pada hari perkumpulan. Dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini. Tidak mau aku melihatnya lagi. Supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku. Apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan. Bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka. Seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepada segala. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan Nabi itu. Demi namaku daripadanya akan kututup pertanggungjawaban. Allah yang akan menuntut pertanggungjawaban. Wow. Sampai di sini. Kau harus waspadai kehidupanmu selama di muka bumi ini. Semuanya itu adalah akan berlanjut pada kehidupan mati. Minggu depan saya akan jelaskan. Saya akan pertegas siapa imam besar ini. Dan apa yang dia lakukan. Sehingga dia menolak apa yang dikatakan Musa. Para nabi. Padahal dia memiliki posisi imam besar. Itu sebabnya hatinya sangat tertutup kepada Lazarus si pengemis. Dan dia sudah kehilangan tujuan. Mengapa Allah memberkati dia dengan kekayaan. Kita belum membahas itu. Waspadailah.
masalah mitra destiny, masalah perpuluhan. Banyak orang sekarang memperdebatkan, dikatakan perpuluhan itu tidak ada. Bukan masalahnya di situ. Ketika engkau berjalan dalam ketaatan, soal mitra destiny, soal perpuluhan, itu akan berpengaruh pada kehidupanmu nanti. Ingat, destinimu selama di dunia ini, itu ditentukan daripada umur tubuhmu sampai engkau mati. Itu waktu yang Tuhan berikan untuk menyelesaikan destinimu. Tetapi sesudah itu engkau akan berlanjut pada kehidupan di alam roh. Masihkah saudara mau bermain-main terus? Berdalih terus? Masihkah saudara mau terus memiliki keyakinan yang bertentangan dengan apa yang Yesus katakan ini? Saudara pasti tidak pernah menemukan. Saya tidak pernah mendengar dari seorang hamba Tuhan apa dosa kesalahan si kaya ini. Tapi oleh karena rahmat dan kasih karunia dari Tuhan, kau dibukakan. Ketika di neraka lidahnya itu bersumber dari hatinya. Di hati ini ada perbendaharaan, keyakinan. Hati yang selalu berpikir untuk keegoan dirinya sendiri. Itu berakibat nanti di neraka. Dunia sana. Amin. Terima kasih untuk anugerah yang kau berikan kepada kami. Menyingkapkan hal ini Tuhan. Memperingati kami Tuhan. Untuk kami tidak bermain-main. Selama kami hidup di dunia ini. Saya ingin menantang saudara semua. Ini perkataan daripada Tuhan. Untuk saudara semua. Siapa yang engkau ikuti? Di dalam gereja mana engkau mengikutinya? Perkataan siapa yang engkau akan ikuti? Mengapa engkau mengikuti itu? Kalau itu didasarkan oleh karena ketaatanmu kepada Allah. Di 2 Korintus 5 dikatakan. Allah akan memberikan pahala dan upahnya. Karena itu berkenan. Ketaatanmu harus berdasarkan karena imanmu. Seorang bapak rohani. Dia berupaya memultiplikasikan kebenaran pada diri orang-orang yang disebut dengan anak-anaknya. Tapi ketika engkau menolaknya, dan kau membangun keyakinanmu sendiri. Wah, harusnya begini. Oh, harusnya begini. Menurut pengertianmu sendiri. Kelihatannya nampaknya baik. Tapi engkau harus berpikir. Mungkin engkau lebih dahulu dipanggil Tuhan. Karena ketidaktaatanmu. Ingat engkau masih memiliki kesadaran dan ingatan. Mungkin engkau akan memohon kepada Tuhan. Tuhan, masih ada anak-anakku yang belum bertahu. Kiranya supaya mereka dibangkitkan. Bagaimana mungkin? Jangan sampai itu menjadi terlambat. Bapak hamba berdoa. Roh-Mu lah yang terus memberikan perubahan. Bekerja dari dalam batin kami. Kami beri tempat. Supaya hati ini jangan membatu. Tapi memberikan hati yang lemah lembut. Mudah dibentuk. Mudah diarahkan. Hamba berdoa. Firman-Mu hari ini menjadi peringatan buat kami. Terima kasih Tuhan. Untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih.
Karena Engkau menyingkapkannya buat kami. Kami tidak bisa membayangkan bagaimana mungkin seorang imam besar, dia bisa berada di neraka. Bagaimana mungkin seorang rasul dan seorang muridmu, seperti Yudas Iskariot, bisa berada di neraka. Terima kasih karena Kau memberikan peringatan kepada kami. Jangan sampai hal itu terjadi pada diri kami. Pada diri mereka ini Tuhan. Kami bersyukur padamu. Karena Engkau membawa kami lebih semangat lagi. Untuk kami melakukan segala perkara. Didasarkan pada iman. Kami bersyukur padamu Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.